Telak Mukhlis Ramlan bongkar strategi Boni Hargens, oposisi masuk jebakan Batman, ditulis Niha Alim. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Beberapa hari belakangan heboh pernyataan Boni Hargens soal rancangan kudeta oleh 4 kelompok. Sebelum itu terjadi sudah ramai dihembuskan isu PKI oleh antek-antek Orba. Belakangan, provokasi media dan diskusi pemakzulan presiden oleh akademisi mendapat dukungan dari Cikeas. 4 kelompok yang disebut Boni Hargens dari pengusaha, politisi, akademisi maupun kelompok radikal. Inisiasi Din Syamsuddin pada diskusi pemakzulan bukan tanpa sebab. Hebatnya, menurut Mukhlis Ramlan, pernyataan Boni Hargens justru untuk menjebak oposisi dengan bantahannya yang justru membuka tabir kebusukan mereka sebenarnya. Sebelumnya dilansir dari jpnn.com, Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air atau FAKTA, Mukhlis Ramlan menilai pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, terkait informasi adanya rancangan kudeta terhadap pemerintahan yang sah adalah bentuk kepedulian terhadap negara. Pernyataan tersebut juga sebagai antisipasi dini menyelamatkan NKRI dari gerakan sebuah kelompok yang tidak hanya dilakukan oleh militer saja. Bahkan, tindakan politik oleh sebuah komunitas untuk menguasai pemerintah yang sah dengan agenda rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh sipil berpengaruh dalam sebuah negara juga sering terjadi. Sebagai contoh, menurut Mukhlis Ramlan, peristiwa kudeta yang pernah terjadi di Oman, Mesir, Turki, Libya, dan lain-lainnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok militer, tapi dalam prosesnya ada keterlibatan kaum sipil yang aktif dalam gerakan oposisi di negara-negara tersebut. Informasi dari Boni Hargens yang menyebut perancang kudeta seharusnya tidak ditanggapi berlebihan oleh Razikin, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Bahkan membawa bahwa institusi Pemuda Muhammadiyah, apalagi menyebut Boni Hargens, sedang berhalusinasi adalah kedangkalan berpikir untuk merespon informasi penting yang seharusnya kita rembukan bersama untuk kebaikan negara ini. Kata Mukhlis Ramlan dalam di Jakarta, Sabtu 6 Juni. Menurut Mukhlis, institusi negara telah melakukan pertemuan rutin, melakukan sebuah kajian panjang, analisa data untuk mencari solusi terbaik atas gerakan dari perancang tersebut. Mereka tidak hanya memanfaatkan isu soal Papua, kemiskinan dan ancaman perbatasan, bahkan wabah COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara juga menjadi serangan politik bagi perancang kudeta untuk terus menjatuhkan pemerintahan dengan kalimat pemerintah gagal hadapi wabah dan turunkan Jokowi. Ini fakta dan terus mereka lakukan hingga target tercapai, ucap Mukhlis. Mukhlis juga menanggapi komentar Fadly John yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang, bahkan menyebut Boni sedang mencari nomor punggung. Pernyataan Fadly John yang meminta Boni Hargens cuci muka atas informasi perancang kudeta, bahkan mencari nomor punggung, itu jelas bentuk putus asa seorang Fadly yang kita semua bertanya apa yang sudah dikerjakan ia di gedung parlemen selama ini, kata Mukhlis. Mukhlis justru menilai pengesahan berbagai RUU yang dilakukan Fadly John selaku anggota DPR bersama rekan-rekannya di DPR banyak sekali melukai hati rakyat yang dilakukan saat kita semua sedang melawan badai COVID-19. Jadi, kami meminta ke Fadly tidak hanya cuci muka tetapi juga mandi untuk menghilangkan kotoran kebencian dalam dirinya sekaligus tobat. Karena rakyat juga sudah bosan atas ujaran kalimat yang mayoritas hanya sindiran, kebencian, hinaan dan terus berupaya menjatuhkan wibawa pemerintah yang apakah
apakah dia sadar atau tidak, ketua umum partainya pun ada di barisan pemerintahan Jokowi, ujar Muklis lagi. Muklis menegaskan warning Boni Hargen terkait perancangan kudeta setidaknya menjadi pemantik bagi kelompok yang berlindung di berbagai institusi dan organisasi untuk membantah bahkan menerang balik pernyataan tersebut. Sekarang terbukti pernyataan Boni Hargen memang mendapat bantahan keras dari oposisi. Sebelumnya, saya sendiri menuliskan artikel mengenai pengakuan Partai Berkarya bahwa atribut PK yang bisa dicetak sendiri bisa berujung pidana atau pembubaran partai tersebut. Pernyataan AHY soal pemerintah membungkam jurnalis Detik dan akademisi yang mewacanakan pemakzulan presiden juga bisa diartikan dukungannya pada diskusi tersebut. Bisa juga orang berpikir kalau dia dan kelompoknya adalah dalang di balik diskusi. Taktik dijolimi untuk menarik simpati juga pernah dilakukan SBY saat menantang Mega dahulu. Kini pernyataan Boni Hargen yang membongkar siasat busuk mereka pasti mendapat kecaman keras karena secara tak langsung mematahkan strategi lawan. Secara bisa saja terulang, tapi tak melulu persis seperti dahulu. Meski isu PKI dimunculkan, rakyat tak terprovokasi karena yang ditunjukkan hanya atributnya bukan sosoknya. Begitu juga isu pemakzulan Gus Dur yang hendak diangkat lagi di era Jokowi. Sayangnya, aturan saat itu sudah berubah dan presiden bukan di bawah MPR lagi. Kita bersyukur karena Tuhan memilih Jokowi sebagai presiden yang langka, politiknya jauh di atas oposisi. Saat oposisi masih teriak PKI dan isu pembungkaman, Jokowi melambungkan nilai rupiah hingga membawa pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Jokowi adalah simbol rasa sayang Tuhan terhadap rakyat Indonesia. Maka dari itu, oposisi hendaknya cepat insaf dan menyerah. Begitulah kura-kura. Pantas oposisi makin gila. Strategi besar Jokowi di Pertamina, hapus impor BBM. Ditulis Niha Alif. Entah apa yang merasuki barisan oposisi pemerintah saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Masih saja ingin mengguncang pemerintah, mulai dari provokasi lockdown yang dimentahkan lalu berlanjut isu kebangkitan PKI hingga beredar seminar-seminar bertajuk pemberhentian presiden. Apalagi pada hari ini yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, isu PKI semakin kencang dipanaskan. Bahkan mereka menyebut Dirut TPRI baru sebagai antek PKI yang disusupkan. Tentu saja ini hanya propaganda oposisi untuk membakar kemarahan massa. Ormas seperti EPI pasti dengan senang hati menyambar isu PKI yang beredar. Padahal EPI sendiri lahir jauh setelah adanya PKI. Aneh rasanya kalau mereka menyimpan dendam. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang bersinggungan dengan PKI tak sefrontal itu menghadapi isu PKI. Jangan-jangan ormas FPI dan HTI hanya boneka elit yang menyokong isu PKI. Seperti tulisan saya sebelumnya, di mana antek-antek cendana seperti Tengku Jul, Fadli John, Haikal Hasan serta alumni PA selalu memprovokasi isu PKI. Bahkan dengan percaya diri Partai Berkarya mengamini kalau bendera dan atribut PKI bisa dibuat sendiri. Lalu karena cendana dan anteknya begitu kepanasan dengan pemerintah, ternyata ada kepentingan besar mereka di Pertamina yang bakal diguncang Jokowi beserta dua jagoannya, Erick Thohir dan Ahok. Sebentar lagi 2 kilang Pertamina akan selesai dirampungkan yang akan mukul telak geng cendana hingga Cikeas. Meski Petral dibubarkan, tapi mafia migas masih bercokol yang memang berkaitan erat dengan dua gurita tersebut. Makanya kebencian pada Jokowi sudah berada di ubun-ubun. Seperti dilansir dari sindonews.com, langkah PT Pertamina yang tengah berupaya membangun 2 kilang minyak yang di Bontang dan Tuban
diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak atau BBM pada 2020.